Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban. Kewajiban yang kita maknai adalah kewajiban bukan sekedar untuk menggugurkan perintah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita juga harus yakin bahwa di balik ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini memiliki fungsi, memiliki manfaat yang besar untuk kita sebagai pelaku. Nah, oleh karena itu marilah kita coba untuk memaknai apa sebenarnya rahasia atau manfaat hikmatut tasyri' di balik ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkannya orang-orang sebelum kalian berpuasa. Dalam rangka apa? Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah apa arti dari kata takwa itu sendiri? Makna takwa yang sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dan refleksi untuk kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran ayat yang lain, surat Ali Imran 133-134, Allah juga sudah memberikan rambu-rambu, memberikan tanda-tanda apa sebenarnya kategori dari orang-orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian ke jalan Allah, ke ampunan Allah, yang Allah sudah sediakan jannah, surga bagi orang-orang yang beriman, lil muttaqin. Pada ayat berikutnya Allah sudah memberikan kategori apa yang disebut sebagai orang muttaqin itu, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kategori muttaqin yang pertama yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan apapun keadaan kita, rahasia maupun terbuka. Itu kategori yang pertama. Kalau kita sudah menerapkan kategori yang pertama ini, kita memberikan infak kepada siapapun yang membutuhkan, maka itu tanda-tanda bahwa kita ini orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadziminal ghaidh, yaitu mereka-mereka yang mampu mengendalikan ghaidh. Ghaidh itu adalah amarah. Kalau kita dalam kondisi dikuasai oleh amarah, maka jangan mudah-mudah kita tumpahkan, jangan mudah-mudah kita salurkan pada target-target, pada orang-orang yang tidak berhak untuk menerima amarah kita. Jangankan salah sasaran kepada orang-orang yang tidak berhak untuk menerima amarah kita, kadang-kadang kepada orang yang berhak menerima amarah pun itu tidak boleh, karena harus kita kendalikan amarah itu menjadi suatu yang produktif. Nah, itu yang kedua.
wal kadhiminal ghaidh. Yang terakhir, yang ketiga, wal afina 'anil nas. Kalian harus bisa memaafkan kesalahan sesama manusia. Jadi bukan kesalahan anil muslimin, tidak, tapi anin nas, kepada sesama manusia, siapapun, apapun latar belakang agamanya, latar belakang sukunya, latar belakang daerahnya. Kalau ada orang bersalah kepada kita dan kita maafkan, maka itu tanda-tanda kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa, dan ini sangat berat. Yang nomor pertama tadi, infak, mungkin kalau kita mampu bisa. Itu ya. Yang kedua lebih berat lagi, wal kadhimin al ghaidh. Karena orang dalam kondisi emosi biasanya itu akan lebih mudah untuk meluapkan emosinya. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, ini puncaknya. Nah, oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya indikator takwa itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita, tidak jauh-jauh dari relasi kita dengan sama manusia. Takwa itu tidak berada pada alam setelah kematian. Takwa itu ada di dunia ini, ada di lingkungan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, dengan orang lain. Saya kira itu yang mungkin perlu kita refleksikan lagi, bahwa salah satu indikator atau 3 indikator dari muttaqin, dan itu adalah produk dari ibadah puasa, itu menjadikan kita menjadi manusia yang lebih sempurna, yang lebih baik lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.